Oke, Kak Yunita, soal Daus nih Kak, sebagai mantan istri. Daus kan sebentar lagi cerai nih, akan menjadi duda lagi. Kok kakak tanggapannya gimana Kak? Ya pasti sedih karena kan siapa sih di dunia ini orang yang mau jadi duda gitu kan. Tapi Mm-mm. kan ini kan bukan keinginan Daus gitu kan. Kalau Daus kan digugat, jadi bukan Daus yang ingin perpisahan ini gitu. Tapi kakak melihat Daus yang akhirnya segera bercerai lagi gitu loh. Dan yang sebelumnya juga sudah bercerai. Kakak ngelihatnya gimana sih Daus sebagai orang yang artinya seperti itu? Ya gimana ya, kalau aku gak bisa berkomentar banyak ya karena kan Mm-mm. kalau di sini aku cuma mantan istri gitu. Mm-mm. Jadi kalau untuk gimana setelah Daus menjadi duda ya aku kayaknya no comment aja sih kalau itu gitu ya. Mm-mm. Paling kayak kasih doa aja gitu supaya dapet yang terbaik gitu buat Daus Mm-mm. gitu. Tapi ada curhatan kayak ke kakak sebagai mantan istri bahwa dia Daus segera bercerai apa segala macam. Enggak, kalau kalau aku tuh sama Daus itu hanya berkomunikasi kalau ada hubungannya sama Ical. Kalau lebih ke urusan personal itu sama sekali nggak pernah ngebahas ya gitu. Mm-mm. Bahkan aku kontakan sama dia aja tuh bisa dibilang setahun sekali pas minal aizin doang gitu. Oh Karena gitu. Daus ketika mau menghubungi anaknya udah langsung kontakan via HP anaknya langsung gitu. Karena kan Ical udah ada HP sendiri juga Hmm, gitu. biasanya ngomongin apa kalau soal Ical pasti nanya kabar apa segala macam. Kalau Ical sama Daus ya biasanya teleponan selayaknya bapak telepon anaknya lah ya, kayak abang lagi ngapain, abang lagi di mana, udah makan apa belum, udah sholat belum, kayak gitu-gitu sih paling gitu. Artinya masih perhatian ya Daus sama Iya, Ical. perhatian sama anaknya gitu. Tapi kalau kakak sendiri kalau bicarain soal Ical ke Daus biasanya apa sih kayak yang diobrolin kak? Waalaikumsalam. Oke, biasanya kalau kakak kok ngobrol Kalau tentang sama Ical. Daus itu kalau ngobrol tentang Ical paling ini, oh kayak waktu itu Ical pernah dibully di sekolahan yang zaman Ical kelas 2 apa kelas 3 gitu. Ya aku sempat sharing gitu. Ini anak kamu tadi abis dibully di sekolah kayak gitu-gitu sih paling. Terus kayak ini ngingetin bulanan paling ya lebih ke situ sih kayak tapi udah tanggal berapa nih kayak gitu-gitu sih paling. Kalau untuk selebihnya nggak pernah gitu. Tadi sempat dibilang dibully, kenapa itu kak? Oh kalau dulu itu waktu Ical kelas 2 dibully sama kakak kelasnya kelas 6 yang awal-awal Daus nikah itu loh, yang nikah pernikahan yang ketiga, pernah dikatain lebih ke fisik gitu kayak Ical bapak lu kecil-kecil kawin kawin mulu dah gitu, kayak gitu dulu pernah kayak gitu, pernah dibully. Terus Dausnya juga merasa nggak terima, terus kita kayak pengen, tapi anaknya akhirnya didamain gitu secara kekeluargaan, akhirnya ya udah nggak rame gitu. Oh gitu. Oke kak, terkait sidang besok, gimana nih kak supportnya kakak ke Daus dan juga ke Selfie mungkin? Ya mudah-mudahan besok sidangnya lancar, tidak tidak ada keributan lagi, tidak ada apa tuh namanya ya, tidak perlu apa saling membuka aib kayak gitu. Mudah-mudahan kayak bisa diselesaikan secara baik-baik lah gitu intinya. Soal aib, kalau dari versi Selfie itu katanya fakta kak, banyak yang dibilang fakta apa yang dibilang Selfie, tapi Kalau rumah tangganya Selfie dan Daus itu kan mereka yang tahu ya gitu. Kalau aku kan rumah tangga yang sebenarnya seperti apa kan aku nggak tahu gitu. Paling kayak cuman ya setahu aku ya mereka baik-baik aja hubungannya gitu. Karena kan belum lama ini juga kayak anaknya habis ulang tahun gitu. Kayak gitu-gitu sih, kayak tidak pernah mengendus ada keretakan gitu. suka curhat gak kalau Daus ke kakak gitu kan sebagai Enggak. mantan istri? Daus tuh nggak pernah berbicara tentang personalnya dia kecuali tentang Ical gitu ke aku gitu. Jadi sama sekali nggak tahu gitu. Oke. Kak, kemarin kan bapaknya Selfie sempet bukan labrak sih, lebih ke ngunjungin rumahnya Daus gitu untuk bertemu cucunya. Sampai sampai Daus kayak seolah-olah ngumpetin anaknya dari Selfie dan bapaknya gitu. Kakak komentarnya gimana kak?
Ya mungkin Daus punya pertimbangan kenapa dia harus bawa anaknya gitu ya. Kayak dari segi yang ngurus gitu, kayak kan ada mamanya Daus, ada kakaknya Daus yang bisa ngurusin Al gitu, yang lebih baik. Terus kayak dari segi nafkah, Daus sendiri yang lebih bisa menafkahi anak ini. Dan yang aku dengar kan ibu kandungnya itu mengamanahkan, menitipkannya itu ke Daus, bukan ke Selfie. Jadi menurut aku ya mungkin dengan pertimbangan seperti itu makanya Daus memutuskan untuk bawa Al kayak gitu. Tapi kan maksudnya walaupun bukan hanya karena finansial gitu, tapi untuk kebutuhan seorang ibu dekat terhadap anaknya itu kan diperlukan, Kak. Hmm, Kalau itu aku no comment sih, kalau aku kurang paham ya soalnya ya, karena kalau yang aku tahu itu kan yang sering ngurusin si Al itu kan juga neneknya, bukan ibunya gitu. Yang aku tahu ya, karena makanya mertuanya Daus itu seringnya ada di rumahnya Daus untuk bantu urusin cucunya gitu, si Al ini gitu. Jadi emang masalah utamanya nggak ngelarang Selfie bertemu anaknya itu gara-gara finansial banget, total completely gitu. Lebih ke bukan finansial sih, tapi lebih ke amanah gitu. Aman. Kan yang mengamanahkan anak ini untuk diadopsi itu kan ibu kandungnya ke Daus Mini gitu, bukan ke si Selfie gitu. Jadi takutnya misalnya kalau ada apa-apa sama anak ini gitu kan Dausnya yang bertanggung jawab sama ibu kandungnya kayak gitu. Makanya Daus mungkin dengan pertimbangan seperti itu makanya dia mutusin buat bawa anaknya gitu. Mungkin karena karakter, berarti kalau lihat dari sisi itu ya, dari karakternya Selfie mungkin. Kakak ngelihatnya gimana? Kalau itu aku kurang bisa menjelaskan sih ya, karena kan yang tahu hari-harinya itu mereka kan. Kalau aku cuman kayak ketemunya sebentaran aja gitu. Jadi kalau yang lebih tahu itu kan Daus Mini, bukan aku gitu. Gitu. Nggak ada curhatan gitu ya? Nggak ada sama sekali. Selfie, kalau hubungan kakak sama Selfie gimana nih, kan sebagai orang yang pernah menjadi istrinya Daus? Kalau sekarang hubungannya nggak baik. Berarti dia kesel sih sama aku kemarin gara-gara apa tuh namanya? Yang kemarin aku sempat ya aku kan banyak ya yang komen gitu di Instagram aku, kayak kakak lihat nih beritanya rame-rame gitu. Terus ya aku emang sempat berkomentar gitu di TikTok aku gitu, terus kayak aku kontenin gitu. Karena kan kemarin aku sempat ngeliat dia nangis kan nyariin anaknya gitu, jadi aku kayak ngerasa dejavu gitu. Dulu Ical juga kan pernah tuh dijauhin sama bapaknya kan, ya kurang lebih rasanya sama gitu. Waktu Ical sedih nggak ketemu bapaknya tuh kayak gitu juga. Jadi ya sekarang dia nggak ketemu anaknya baru seminggu aja udah nangis ya gitu sih. Sebenarnya lebih ke situ gitu. Berarti maksudnya kayak ada gak simpati gitu ke Selfie yang gak bertemu anaknya, nangis suka soalnya, Kak? Aku nggak simpati ya. Mohon maaf nih. Kenapa? Gara-gara hubungan itu? Enggak sih, kayak gara-gara hubungan. Ya waktu diambil anaknya kok boleh gitu kan. Kalau sebagai ibu kan, kalau aku mah pisah sama anak aku sehari aja aku nggak bisa, Kak, gitu. Makanya kok bisa anaknya dibawa boleh kayak gitu, apalagi anaknya masih balita gitu kan, masih butuh kasih sayang ibunya harusnya gitu. Ibunya yang ngizinin, ya sekarang ibunya yang menyesal nggak bisa ketemu gitu. Ini berarti fix ya, ini anak ini bukan anak dari fix, tapi bener ya kayak bukan. Kalau dibilang itu anak adopsi, sebenarnya sedepok juga kayaknya tahu deh itu anak adopsi gitu. Karena ya kayak tetangganya, orang terdekatnya, sahabat-sahabatnya semua juga tahu itu anak adopsi gitu. Kalau kakak taunya dari tetangga-tetangganya berarti? Oh tidak, kalau aku taunya karena kan kita ini setiap bulan ketemu. Orang hamil itu kan ada wujudnya, maksudnya kayak perutnya gendut atau gimana gitu. Nggak mungkin orang hamil perutnya lurus-lurus aja terus tiba-tiba anaknya lahir gitu. Apalagi kayak misalnya lahiran kan pasti aku kan dikabarin, kayak Ical pasti, wah bunda lahiran nih di rumah sakit, tapi kan itu nggak ada momen itu gitu. Jadi ya kita sebenarnya tahu, cuman kan itu mungkin dulu ada pertimbangan kenapa bisa diakuinnya anak kandung itu. Kalau itu kan lebih ke masalah personalnya rumah tangganya mereka ya gitu. Tadi kan sempat bilang setiap bulan ketemu itu dalam rangka apa? Kan kalau Ical sama papinya itu tiap bulan kan selalu ketemu. Harus, ya? Kayak nginep di rumah papinya atau di rumah neneknya gitu. Jadi ya pasti ketemu gitu. Kayak kan suka nganterin Ical pulang kayak gitu. Jadi hampir nggak pernah lebih dari sebulan nggak ketemu gitu. Jadi kayak emang sering ketemu, kayak
anterin Ical pulang ke sini pasti main ke rumah aku. Jadi kalau misalnya dia hamil ya pasti ada bentuknya gitu. Gitu. Tapi boleh dong tahu Kak kayak alasan mengadopsi anak itu kenapa sih Kak kira? Ya mungkin karena belum dikaruniai keturunan ya mungkin ya. Jadi pengen rumahnya rame gitu, pengen suasana rumahnya lebih bahagia mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk jelasnya sih bisa ditanyain aja ke Dausmi dan Selfie alasan mengadopsi anak. Kalau aku kurang tahu sih soalnya gitu. Tapi yang Kakak tahu yang ingin banget mengadopsi itu awalnya tuh siapa? Selfie. Yang Selfie. pengen banget adopsi anak itu Selfie setahu aku. Oh. Karena waktu itu Daus itu dari segi finansial itu dalam keadaan sedang down. Jadi ya tetap karena Selfie pengen banget gitu ya tetap dibelain, karena kan untuk mengadopsi anak ini kan nggak gratis juga gitu, kayak ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, kayak peralatan anaknya, peralatan setelah melahirkan, terus bayar rumah sakit ibu kandungnya setelah melahirkan, itu sesar kalau nggak salah lahirannya, itu kan gede biayanya gitu, dan itu semua Daus yang nanggung. Dalam keadaan ekonomi sulit aja Daus itu maksudnya menuruti gitu loh keinginan istrinya untuk mengadopsi anak. Cuman seiring berjalannya waktu ya namanya sering tinggal bareng, Dausnya juga jadi sayang banget sama anaknya gitu. Kalau yang saya tangkep, saya artikan itu ada mungkin bisa jadi keegoisan Selfie mungkin ya. Ya enggak, ya itu sebenarnya wajar kalau misalnya seorang ibu pengen karena belum dikaruniai keturunan terus pengen punya anak mungkin biar ada temennya, ya menurut aku itu wajar sih gitu. Jadi lebih gak bisa dibilang itu keegoisan juga. Tapi jadi sempat kan setiap bulan sini ketemu terus gitu. Dulunya berarti dekat ya sebelum ada sebelum Ya gak baik ini. awalnya ribut, emang gak baik hubungannya. Terus setelah yang perkara tes DNA Ical dulu baik tuh, udah baik gitu. Maka kesini aku jadi agak-agak apa ya, kesel gitu loh, karena kan gara-gara masalahnya rame Icalnya jadi dibully di sekolah. Nah itu bikin aku tuh kayak duh gitu, kenapa sih mau cerai aja ribet gitu, orang harus kecipratan apa tuh namanya, jadi kebawa-bawa gitu loh. Kayak dari segi mental anak aku dibully di sekolah itu kan menurut aku itu nyebelin ya gitu, aku sedih gitu loh gitu. Sampai di wow. Terus mungkin solusi dari Bang Daus setelah kejadian ini ke publik gitu kan, akhirnya Ical ke Ya yang baik itu ya seperti apa yang Daus bilang, harusnya tidak saling membongkar aib, kayak udah diem-diem aja, pisah baik-baik gitu, itu lebih baik gitu. Karena kan Daus sendiri juga ada keluarganya gitu, ada anaknya yang dimana mereka ini pasti tetap ke bawah-bawah gitu loh. Ya kayak sekarang contohnya di rumah selalu ditungguin sama anak media kayak gitu, itu kan sebenarnya sangat mengganggu gitu. Coba kalau misalnya pisahnya baik-baik kan harusnya udah nggak usah rame gitu, paling pas udah selesai putusan mungkin kalau mau dipublish baru dipublish gitu. Jangan belum dipublish udah rame kayak gitu, belum dimasukin gugatannya udah rame kayak gitu. Kak, terkait tudingan netizen nih Kak yang menuding Selfie pengen cerai karena Daus sudah redup, nggak ada istilahnya nggak ada penghasilan yang besar kayak dulu lagi. Kalau itu aku kurang tahu. Kalau alasan perceraiannya bisa ditanyain ke Selfie-nya langsung aja. Tapi memang kalau di saat ini sekarang ini emang Daus emang dalam keadaan ekonomi yang sedang down gitu kan, sampai mobilnya dijual kemarin kan, ada di berita juga kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk apakah itu menjadi permasalahan perceraiannya aku kurang tahu gitu. Mungkin kalau untuk soal pihak ketiga, kalau untuk pihak ketiga itu juga bisa ditanyain langsung nanti di pengadilan kali ya, nanti kan pasti dibuka tuh di persidangan gitu. Bukan kapasitas aku dan aku nggak tahu juga soalnya gitu. Tapi waktu flashback ke hubungan Kakak dulu sama Bang Daus gimana? Wah, kalau kita bahas masa lalu tidak enak ya dengan suami saya yang sekarang ya. Dia udah gitu. Oke. Kak, terakhir Kak, ini mungkin apa ya? Harapan biasanya kan. Nggak ada harapan. Support. Ya. Kalau supportnya ya support buat ya pokoknya buat Daus Mini dan Selfie, aku doain semoga
permasalahan ini cepat clear, cepat selesai ya, tidak berlarut-larut, tidak ada lagi ribut gitu atau drama-drama lain, karena supaya kehidupannya bisa balik normal gitu. Kayak Ical nggak harus dibully temennya, terus juga Daus bisa menjalankan kegiatannya dengan baik gitu. Biar aku sendiri juga sebagai mantan istrinya tuh capek juga kalau ditanya sama orang kenapa pisah gitu, karena itu bukan urusan aku. Jadi mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan hilang deh gitu. Oke, siap Kak. Maaf Kak, ini terakhir Kak. Ical kan akhirnya kena bully teman-temannya gara-gara masalah ini. Terakhir komunikasi Daus dengan Ical kapan Kak? Setiap hari teleponan kok sama papinya gitu. Tapi suka cerita ke Bang Daus soal itu masalahnya? Dia nggak cerita sih, aku yang cerita sama tantenya, sama kakaknya Daus itu aku cerita. Aku bilang kalau tadi tuh Ical dikatain di temannya di sekolah gitu gara-gara permasalahan ini gitu. Tapi Bang Daus sudah tahu sekarang? Tahu kayaknya. Apa yang mau dilakukan? Ya nggak usah dilakuin apa-apa sih, kayak lebih ke kita yang ngasih kekuatan aja ke anak kita, kayak ngasih support gitu. Kayak abang tahu kan papi tuh baiknya kayak gimana sama abang gitu. Nggak usah dengerin omongan orang di luar, yang penting abang sama papi sama-sama saling sayang, itu udah lebih dari cukup. Karena yang tahu papi baik atau buruknya itu cuma abang gitu. Aku bilang. Jadi mungkin gara-gara Ical juga ya, maksudnya Bang Daus itu jangan ngungkapin aib, yang ngumpain aib kan akhirnya imbas juga ke Ical gitu ya. Benar. Ya karena ya pasti Daus pertimbangannya itulah gitu. Karena dia nge-keep banget kan, tadinya juga pengen nge-keep apa supaya mungkin statusnya Al sebagai anak adopsi tidak dipublis kayak gitu kan, pengen menjaga gitu loh, menjaga semuanya gitu. Tapi akhirnya ya Daus harus mempublis itu. Karena apa? Karena ya mungkin Daus sudah terpojok gitu. Dengan diamnya dia sangat terpojok, ya menurut aku wajar aja gitu. Oke, siap. Thank you Kak.